Akibat setahun lebih belum mendapatkan kepastian tegaknya hukum. Terkait pengaduan Jumari Ketua BUMDes Mulia Bakti, yang dilampiri seberkas tanda tangan keberatan masyarakat Sukamulia Kecamatan Secanggang, di Tipikor Polres Langkat. Terhitung sejak November 2019 lalu, hingga Agustus tahun ini. Akhirnya Irwanto Ketua BPD Sukamulia Kecamatan Secanggang, yang turut mengetahui dan menandatangani isi surat pengaduan Jumari dan keberatan masyarakat tersebut, segera bertindak, kemudian menggiring dan mengungkap kembali kasus dugaan penyelewengan dana BUMDes mencapai 158 juta rupiah lebih tersebut ke DPRD Langkat yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Stabat. Mengingat tindakan penyelewengan yang dilakukan oknum bendahara BUMDes Mulia Bakti Sukamulia, Kecamatan Secanggang berinisial M dan kawan-kawan, berkisar 158 juta rupiah lebih tersebut, karena belum direspon para penegak hukum secara maksimal. Justru demikian harapan Irwanto, pengaduan dimaksud agar segera ditindaklanjuti, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini, ujarnya. Menjawab pertanyaan Intai TV, seputar kehadirannya di gedung DPRD Langkat, Rabu pekan lalu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Irwanto, di dalam rapat dengar pendapat atau RDP tertutup untuk umum, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat Doni Seta SHMH di gedung DPRD di kota itu. Dengan kesaksian Inspektorat Langkat, petugas Polres Langkat dan pejabat penting lainnya. Irwanto pada prinsipnya mempertegas, pihaknya selaku BPD Sukamulia Kecamatan Secanggang, sangat berharap agar temuan kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan Jumari dan masyarakat itu segera memperoleh kepastian untuk dilakukan penindakan, demi tegaknya hukum tanpa pengecualian. Khususnya terhadap oknum pelaku penyelewengan dana BUMDes, tandasnya. Sebelumnya Irwanto menyampaikan beberapa ringkasan kronologi yang sangat urgen. Sebagai faktor penyebab terjadinya berbagai penyimpangan terhadap tata cara penggunaan dana BUMDes Mulia Bakti, sejak 2015 hingga 2018 lalu. Dengan beberapa catatan, yang dipaparkan Irwanto sebagai berikut. Ketua BPD, sekaligus Ketua Apretnas, Kabupaten Langkat, yang telah mengangkat persoalan BUMDes di Desa Ketua. Coba Ketua sebutkan nama kepala desa, nama Ketua BUMDes, dan nama Ketua, dan kronologi sejarah yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya Ketua BPD Desa Sukamulia, Kecamatan Sanggang. Kepala desa kami yaitu Samin, Saudara Samin. Dia sudah menjabat 2 periode ini. Ya, terkait dengan masalah BUMDes, yang ketuanya yaitu Saudara Jumari, dan bendaharanya adalah Saudara Majuki. Jadi kronologis BUMDes ini bergulir sejak tahun 2015. Sudah bergulir, kemudian tahun 2016, 2017 mulai bermasalah karena uang BUMDes itu digunakan oleh kepala desa untuk beli lembu tanpa seizin oleh ketua BUMDes. Nah, itu persoalannya. Maka kita tegur, sebagai mitra kerjanya kita tegur. Dia beralasan karena sesuai dengan usulan BUMDes katanya, padahal BUMDes tidak ada untuk membuat ternak lembu itu. Bagaimana proses selanjutnya? Jadi kemudian di tahun 2018 ya, karena uang BUMDes 2017 dipakai oleh Saudara Kades besar 62 juta yang dianggarkan dari dana desa itu APBDes lah ya, 67 juta, jadi digunakan Kades 62 juta. Nah, untuk beli lembu. Nah, itu di situ kita tahunya ada masukan dari masyarakat, warga bahwa Kades membeli lembu. Nah, itu laporan. Di 2018 baru ketua BUMDesnya itu melaporkan kepada kita bahwa uang BUMDes digunakan oleh Kades tanpa permisi. Kami hanya dikasih 5 juta. Dari jumlah uang BUMDes yang 67 juta itu dipakai Kades 62 juta. Nah, entah siapa yang melaporkan, mencuatlah itu. Saya tetap koordinasi sama Kanit PMP sama Camat. Wah, udah biarkan dulu. Nah, bagaimana Kanit Intel lah, waktu itu Kanit Intel Pak Saudara Ginting ya, tahun 2018 dengan nama Kades ya, dengan dalilnya untuk beli lembu, itu aja. Nah, di 2018 meledak karena BUMDes ini bergerak di simpan pinjam. Karena warga tidak bisa meminjam uang, maka ributlah ini BUMDes. Ternyata BUMDes dipakai oleh saudara bendahara untuk kepentingan pribadinya, dipinjam anaknya 80 juta tanpa konfirmasi kepada kepala desa maupun ketua BUMDes, sehingga masyarakat kecewa. Masyarakat tidak bisa simpan pinjam uang BUMDes tersebut. Nah, sampai hari ini
persoalan kita laporkan ke Polsek, karena bukan ranahnya Polsek, maka disarankan kepada Kapolsek untuk ke Polres Langkat, karena ini udah tipikor. Kita lapor kepada tipikor, pihak Bumdes yang didampingi oleh BPD, ditangani dengan Polres, idik, ya bagaimana perjalanannya nggak ada titik terang. Ketika kita konfirmasi pada kanit tipikor, masih kita serahkan kepada pihak inspektorat, nunggu hasil dari inspektorat. Kita tunggu lagi beberapa bulan kemudian kita konfirmasi lagi, nanti masih ditangani API. Gitu-gitu aja. Nah, di sini ya kita sudah mulai lemah. Kami hanya berharap penegakan hukum lah. Jadi dengan kelemahan ini lantas ketua melaporkan lagi kepada DPR ya, sehingga pada hari ini terjadi RDP. Iya, benar. Nah, sebelum kita melapor kepada Pak, kita lapor dulu ke Polda. Lapor ke Polda, mintalah supaya penegakan hukum ini terkait dengan Bumdes ini ditegakkan lah, supaya nggak jadi beban mental sama BPD selaku keterwakilan masyarakat yang fungsinya mengawasi kinerja pemerintah desa sebagai social control pemerintah, check and balance. Itu loh fungsi kami BPD. Jadi kalau ini dibiarkan aja, orang akan memainkan dana-dana APBD sini, dana-dana desa ini. Akan apa penegakan hukum ini? Ya kami berharap kepada instansi terkait lah, pemerintah ini, ya PH, ya, supaya tegakkanlah hukum ini, supaya ada efek jerahnya bagi pelaku-pelaku yang menguntungkan diri sendiri atau menyalahgunakan dana desa ini. Jadi tadi saya mengikuti RDP, di situ kok ada perbedaan 60, 80, 100 lebih. Jadi mana yang benar ketua? Nah, tentang itu yang dipinjamkan oleh anaknya sebesar 80 juta. Nah, 80 juta itu uang dana Bumdes dipinjamkan sama anaknya tanpa konfirmasi kepada ketua Bumdes, Saudara Jumari, dan tanpa konfirmasi kepada kepala desa. Nah, itulah yang disalahgunakan oleh bendahara Bumdes untuk menguntungkan diri sendiri. Itu kan patut diduga kan, untuk menguntungkan diri sendiri atau keluarganya. Mestinya kan musyawarah mufakat lah diutamakan. Lapor dia sama ketua Bumdes atau kepala desa. Karena uang itu dibentukkan bahan pinjam kepada masyarakat sebesar hanya 3 juta. Kita tahu 80 juta, sehingga masyarakat kecewa mau pinjam uang nggak ada. Nah, makanya ini kita langsung lah masyarakat keberatan, Dumas ngadu ke Polsek, ngadu ke Polres. Nah, harapan kami selaku BPD, selaku keterwakilan dari masyarakat, tolonglah supaya masih hukum ini tegakkan. Negara kita negara hukum. Jangan main-main gunakan dana desa ini. Dana desa ini untuk mempercepat pembangunan yang ada di desa. Ya, jadi jangan main-main lah gunakan dana desa. Tadi kita tunggulah jawaban dari DPR apa nanti yang mau direkomendasikan untuk kelanjutan persoalan ini. Terima kasih Ketua ya. Demikian Mainor Rashidi, reporter Intai TV dari Langkat, Sumatera Utara memberitakan.